Selamat malam, Sobat Ahli Hama, Bapak dan Ibu, seluruh peserta yang sudah hadir di Zoominar Ahli Hama pada malam hari ini. Izin, apakah suara saya sudah terdengar? Boleh diinfokan, teman-teman, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Oke, baik. Sambil menunggu seluruh peserta masuk, ini yang sudah mendaftar di Zoominar batch 16, kita sudah masuk ke batch 16. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang membongkar rahasia sukses bangun pest control seperti itu ya. Jadi kita akan berkenalan terlebih dahulu. Ini Bapak dan Ibu semua dari industri apa? Jadi mungkin ada yang ingin belajar bagaimana cara membangun divisi pest control di industrinya, ataupun dari industri pest control sendiri ingin belajar bagaimana untuk rahasia sukses bisnis pest control sendiri. Oke. Boleh seperti biasa kita akan sapa Bapak dan Ibu, nama, asal daerah dan juga dari industri apa ini. Jadi nanti trainer, yaitu Ibu Dr. Lin, akan bisa mengetahui dari industri apa saja peserta yang hadir pada malam hari ini. Oke, sudah ada beberapa yang menuliskan di kolom komentar. Ada Bapak Muhammad Fahrel dari Rentokil. Oke, Bapak Irwan Syah, lalu ada Bapak Heri dari Depok, petani buah. Bapak Irwansyah ini asalnya dari Kalimantan Barat, ya Bapak, dari industri kelapa sawit. Oke, Bapak Avandi, ini kita sudah bertemu beberapa kali ya Pak di Zoominar. Sepertinya, salam kenal kembali Bapak Avandi, PT NRL Pest Control Makassar. Lalu Bapak Angga, QC. QC apa ini Pak untuk industrinya? Mungkin boleh disampaikan supaya nanti kita bisa saling membedah gitu ya, industri apa saja Bapak dan Ibu yang hadir di Zoominar pada malam hari ini. Kemudian Bapak Muhammad Fahrel ini dari Kalimantan Timur. Oke. Oke, Kak Saban ya, ini mahasiswa kesehatan lingkungan. Kemudian Bapak Arif dari Ethos Indonesia Balikpapan. Ada Bapak Andi dari Bekasi, kemudian Bapak Niam Sofian ya, ini industrinya pest control Surabaya. Bapak Ahmad Utama, sepertinya sudah beberapa kali juga ya Pak, kita berjumpa di Zoominar. Bapak Ahmad Utama PT NRL Pest Control Makassar. Oke, ini namanya Vivo V2327, saya Bayu oh ya. Bapak Bayu dari Denpasar, Home Industry Makanan Kemasan. Oke, mungkin penasaran begitu ya, bagaimana rahasia sukses untuk membangun divisi pest control yang akan dibahas oleh pest expert ahli hama pada malam hari ini. Sambil menunggu rekan-rekan join, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Kemudian juga informasi dari ahli hama akan dikirim oleh admin ahli hama, begitu ya Bapak dan Ibu. Ini ada bisa join grup yang belum join, karena di sana akan banyak informasi terkait artikel-artikel, cara pengendalian, kemudian juga video yang akan di-share di sosial media, kemudian juga di YouTube Ahli Hama. Oke, kita kenalan lagi. Ada Bapak Bayu tadi, kemudian Bapak Fuad, salam kenal. Manufaktur alat musik, bahan baku kayu. Oke. Bapak Angga Robisani, PT URC ya Pak, Jack and Jill. Bapak Mei Hartanto, Bapak Suget dari Unipes. Ya, oke. Bapak Diki dari Rentokil Jakarta. Oke, Bapak Ahmad Food Industry Serang, ada Bapak Rudi dari Subang, Industri Air Minum dalam Kemasan. Oke, cukup bervariasi pada malam hari ini ada pertanian, kemudian industri makanan, minuman, kemudian pest control.
Oke, Bapak Muhammad Fahrel, PT Ethos Indonesia, Pest Control, Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke, Bapak. Baik, nah ini dari admin Alihama, share juga untuk link masuk grup ahli hama. Oke, boleh dicek kembali. Atau mungkin biasanya terkait device begitu ya. Nanti bisa join atau dulu. Oke, baik. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang rahasia membongkar divisi pest control yang nantinya akan diberikan tips and trick cara-cara bagaimana untuk membentuk divisi pest control yang baik begitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, jadi untuk Zoominar Ahli Hama salah satu rangkaian dari kegiatan Ahli Hama dan kita mengadakan juga training secara offline karena untuk Zoominar ini online dan untuk training offline itu reminder gitu ya. Di tanggal 26-27 kita akan mengadakan Integrated Pest Management Mastery programnya untuk membahas cara pengendalian hama secara terpadu begitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing dengan metode pengendalian hama terpadu atau Integrated Pest Management. Oke. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin sudah mendaftar Zoominar pada malam hari ini tapi belum join, boleh senggol untuk bisa kita akan segera mulai. Oke, saya izin share. Nah, tadi sudah saya mention untuk Integrated Pest Management Mastery akan diadakannya 26 sampai 27 September begitu ya Bapak dan Ibu. Jika nanti ingin join Bapak dan Ibu ataupun timnya, maka bisa menghubungi admin. Dan untuk training ini tidak hanya materi saja, tapi juga ada prakteknya. Karena kita akan melaksanakan training bersama dengan Pest Expert Prof. Intan Ahmad PhD dan juga Ibu Dr. Lin atau Ibu Dr. Sri Smalinar MSIM, di mana di Hotel Santika, Jalan Sumatera, Bandung, Jawa Barat. Oke, baik. Untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama kali ataupun sebelumnya sudah bergabung juga, izinkan saya untuk memperkenalkan speaker Pest Expert pada malam hari ini yang akan memberikan materi, yaitu Ibu Dr. Sri Yusmalinar MSIMM atau Ibu Dr. Lin. Beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung sebagai founder dan CEO IML Research, founder dan CEO dari Ahli Hama, kemudian sebagai researcher juga di ITB, kemudian researcher hama dan pestisida di IML Research, sebagai trainer dan konsultan yang berpengalaman dalam bidang pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia maupun di Asia Tenggara, kemudian sebagai pest expert di Ahli Hama, pest expert di Pestdoc AI, ini salah satu aplikasi begitu ya, menggunakan AI terkait pengendalian hama juga. Kemudian sebagai dosen di beberapa universitas. Oke, baik. Saya akan coba sapa untuk trainer kita pada malam hari ini sudah bergabung bersama Ibu Dr. Lin. Halo, Selamat malam. ya selamat Cek-cek malam. suara Ibu. Apakah Cek sudah cek cek terdengar? cek cek suara Mbak Indah sudah cukup jelas. Untuk suara saya sudah terdengar dengan jelas. Ya, sudah terdengar dengan jelas Ibu. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di s- seri Jumat malam ya. Kita setiap Jumat malam berbagi informasi mengenai hama dan senang sekali makin bertambah waktu kita makin banyak orang sudah aware tentang pengendalian hama yang memang harus kita hadapi bersama. Seperti itu Mbak Indah ya. Jadi sejalan dengan topik kita hari ini,
bahwa pengendalian hama itu bisa dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Nah, pada malam hari ini kita tentu bisa melihat bahwa semua mempunyai peran yang penting dalam pengendalian hama. Jadi teman-teman dari perusahaan pengendali hama ataupun dari para pemilik bisnis itu mempunyai eh, kesempatan atau tanggung jawab bersama dalam mengendalikan hama. Nah, seperti itu Mbak Indah. Oke, baik Ibu. Tadi kita sudah berkenalan ya di kolom chat dengan Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah bergabung ini dari berbagai macam background, berbagai macam industri, ada dari industri pertanian, kemudian tadi industri pangan dan juga minuman. Lalu juga ada dari mahasiswa dan juga pest control dan masih banyak lagi mungkin ya dari Bapak dan Ibu yang mungkin belum menuliskan di kolom chat untuk absennya. Boleh nanti dituliskan kembali apabila ada yang belum berkenalan. Seperti itu, Ibu. Oke, siap-siap. Oke. Baik, Ibu. Jadi sudah siap untuk kita membongkar ya rahasia bangun divisi pest control. Oke. Oke. Kalau sudah ready bisa diinfokan, Ibu. Sudah Ya, bisa kita mulai. ya, oke. Terima kasih Mbak Indah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. baik. Assalamualaikum Dipersilakan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pada seri Jumat malam ini kita membahas mengenai bagaimana peran serta semua pihak pemilik bisnis, perusahaan pengendali dalam melakukan pengendalian hama ya. Nah, tentu kita akan melihat bahwa tidak ada satu pihak bisa menyelesaikan semua permasalahan hama, termasuk platform Alih Hama ini menyediakan program-program yang dapat diakses secara gratis ataupun berbayar yang semata-mata kami ingin banyak berbagi, mengedukasi tentang hama dan pengendaliannya. Saya mulai dulu untuk materinya sebagai bahan kita nanti berdiskusi. Jadi di sini kita memfokuskan malam ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan dari pengendalian hama dengan memaksimalkan peran dari unit pengendalian hama atau secara internal atau kita sebutnya in-house pest control ini bisa kita lakukan di semua pemilik bisnis atau pemilik area. Kenapa ini penting? Tentu kita akan melihat bahwa peran serta dari semua pihak dalam mengendalikan hama itu mempunyai porsi yang penting. Kalau di negara-negara maju seperti Amerika, setiap tempat itu memiliki unit pengendalian hama secara internal. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyerahkan semuanya kepada perusahaan pengendali hama yang tentu punya keterbatasan dalam pengendalian hama di suatu area yang bukan merupakan pemilik area atau gedung tersebut. Misalnya, kalau untuk sanitasi, tentu pengurusan pengendali hama bukan menjadi tanggung jawabnya. Tetapi pengguna atau pemilik dari bangunan atau area tentu yang bertugas untuk bagian awal, deteksi awal. Nah, oleh karena itu penting kiranya bahwa setiap pemilik bisnis, pemilik gedung atau pemilik suatu area sudah waktunya juga untuk memaksimalkan peran dari unit pengendalian hama internal. Sehingga saat perusahaan pengendali hama profesional bekerja, mereka sudah terbantu untuk menekan populasi yang tidak terkendali. Karena mereka, perusahaan pengendali juga tetap sekali lagi punya keterbatasan dari waktu yang dipunyai dalam pengendalian hama. Kita lihat dari eh, materi yang akan kita bahas. Jadi agenda kita malam hari ini kita akan bahas mengenai apa sih pentingnya pengendalian hama yang efektif dalam operasional bisnis.
Kita tentu melihat bahwa kalau hama ini tidak dikendalikan dengan baik, nanti lambat laun bisnis akan terganggu. Sehingga kita dari awal sudah bisa mendeteksi kenapa hama itu bisa datang dan bagaimana kita melakukan identifikasi serta pencegahan dari awal. Lalu agenda kedua kita akan membahas apa sih peran dan manfaat dari in-house pest control unit. Apa sih pentingnya kita perlu memikirkan bagi para pemilik bisnis, para pemilik area atau pemilik gedung itu untuk juga memaksimalkan peran timnya untuk memiliki kepedulian atau tanggung jawab dalam pengendalian hama secara internal. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi. Kita akan bahas juga di materi ini bagaimana para pemilik bisnis yang memiliki in-house pest control unit dapat berkolaborasi dengan perusahaan pengendali hama secara eksternal, yang eksternal. Kenapa? Karena saat kami melakukan berbagai macam pendampingan kepada para perusahaan pest control, sering mereka juga mendapat kesulitan dalam mengkomunikasikan kepada kliennya bahwa mereka sudah melakukan beberapa upaya pengendalian, namun tidak berlangsung secara efektif karena ada hal-hal yang tidak dikerjakan oleh perannya dari si pemilik bisnis atau pemilik area ataupun gedung, seperti sanitasi. Gitu ya. Nah, jadi memang perlu ada kolaborasi antara in-house pest control unit dengan perusahaan pengendali hama secara eksternal. Dan nanti kita akan bahas studi kasus dan bagaimana implementasi praktisnya. Baik, kita mulai Bapak Ibu, bisnis dan pengendalian hama. Nah, tentu sekarang kita melihat bahwa di dalam lingkungan bisnis ini kita perlu yang namanya keberlanjutan. Pertumbuhan bisnis ini tentu menjadi kunci. Sehingga sekali lagi apabila sudah ada indikasi hama muncul, maka pengendalian ini tidak bisa ditunda. Karena siklus hidup dari hama ini ada yang cepat, ada yang lambat. Misalnya, yang cepat itu yang mana? Misalnya lalat. Lalat dia siklus hidupnya dari telur sampai dewasa tuh hanya 14 hari. Dan satu betina itu bisa menghasilkan telur sampai 150 sampai 200 buah. Jadi dalam satu betina aja, satu lalat betina itu bisa menghasilkan sekian ribu bahkan juta dalam hitungan satu siklus mereka bisa 4 sampai 5 kali bertelur. Demikian pula nyamuk, misalnya ya Bapak Ibu, itu hanya 14 hari. Bahkan tikus, oh itu walaupun dia ada waktu 2-3 bulan, tapi sekali menghasilkan keturunan bisa sampai belasan gitu ya. Nah, yang lama yang mana? Nah, yang lama misalnya seperti kecoa Amerika. Kecoa Amerika secara siklus hidup sampai 1 tahun. Tetapi karena jumlahnya banyak, jadi kita umurnya nggak seragam. Jadi setiap periode selalu ada hama kecoanya. Nah, dengan tren seperti pengendalian hama terpadu, ini terus memberikan suatu kesadaran bahwa tidak ada satupun metode yang unggul dalam pelaksanaan pengendalian hama secara terpadu. Kenapa? Karena hama itu sangat pintar dalam melakukan adaptasi. Apalagi ancaman resistensi atau kekebalan terhadap pestisida ini dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kenapa? Karena memang ada pemicu dari penggunaan pestisida. Sehingga setiap pemilik bisnis atau pemilik area atau pemilik gedung itu kalau sudah memiliki unit pengendali hama internal itu bisa secara responsif bekerja dalam melakukan pendeteksian atau pengendalian secara awal. Kenapa? Karena reputasi operasional perusahaan ini menjadi hal yang penting. Jadi kita tidak bisa menunggu jadwal dari perusahaan pengendali hama, sedangkan mereka sudah punya jadwal yang sudah terinformasikan. Tetapi yang sehari-harinya menghadapi hama tentu para pemilik area atau para pemilik bisnis.
dengan kondisi operasional bisnisnya yang setiap hari sangat memungkinkan hama itu bisa datang dari luar ke dalam, atau yang dalam belum sempat dikendalikan oleh pest control karena belum waktunya, itu apabila punya unit sendiri bisa dilakukan. Jadi bisa bekerja sama di sana. Nah, jadi pengendalian hama terpadu ini tidak hanya tentang bagaimana penggunaan pestisida. Jadi pestisida hanya bagian kecil saja dalam pengendalian hama. Nah, sehingga kami berharap dari presentasi malam ini kita ingin sebetulnya memastikan pentingnya unit internal dalam pengendalian hama di suatu area bisnis itu tentu memberikan keunggulan kepada bisnis dari Bapak Ibu supaya bisa sukses dan berkelanjutan. Nah, jadi kenapa penting nih pengendalian hama bagi bisnis? Kami perlu menyampaikan kembali apa sih artinya hama permukiman atau urban pest. Hama dari kata dari dari artinya sendiri adalah organisme pengganggu. Bisa bentuknya serangga seperti lalat, nyamuk, kecoa itu kelompok serangga, rayap gitu ya. Atau hewan seperti mamalia seperti tikus ataupun burung ataupun kucing, bahkan kalau di hotel itu, kalau di rumah kucing dianggap binatang kesayangan, kalau jumlahnya banyak dan kucingnya kucing liar, itu kita sebut hama gitu. Jadi intinya hama itu adalah organisme yang tidak diinginkan oleh manusia sebetulnya. Kenapa? Karena memang dia sangat berpotensi menyebabkan kerugian secara ekonomi. Kita bisa lihat kalau misalnya di suatu bisnis restoran atau rumah makan, ketemu aja sama sayap kecoa, sekarang dengan media sosial bisa cepat menyebar, cara ekonomi turun. Bahkan pada waktu yang lalu di tempat jual roti, di situ ada jalan-jalan tikus sambil makanin roti, itu viral, maka bisnis bisa tutup. Bahkan rumah sakit pun eh, dapat mendapatkan tuntutan hukum apabila tidak aware atau tidak waspada tentang serangan hama. Jadi harusnya di rumah sakit orang sakit bisa jadi bisa sembuh harapannya, ini malah karena ada hama ini justru dia akan menambah atau membawa patogen penyebab penyakit. Karena memang mereka aktivitasnya itu senang di tempat-tempat dan yang makanannya sudah tercemari yang di dalamnya ada bakteri dan virus gitu ya. Jadi secara ekonomi, secara kesehatan, kenyamanan gitu ya. Bapak Ibu kalau kita lihat di moda transportasi termasuk sampai pesawat pun itu tetap ada potensi serangan hama ya. Bahkan kami pernah melakukan konsultasi di kapal pesiar pun sama. Itu ancaman dari hama itu tetap ada. Kenapa bisa? Karena kita ingatkan kembali yang ngundangnya kita. Kita menyediakan makanan, air, dan tempat berlindung. Jadi semua bisnis atau semua usaha yang ada aktivitas manusia pasti ada hamanya. Nah, oleh sebab itu perusahaan pengendali di Indonesia yang jumlahnya hampir 500-an itu tetap tidak akan bisa mengcover semua usaha atau para pemilik bisnis dalam upaya pengendaliannya. Maka kita harus berkolaborasi. Pemilik bisnis punya unit sendiri yang nanti apabila ada penanganan hama yang meledak bisa bekerja sama dengan perusahaan pengendali hama. Dan perusahaan pengendali hama bisa juga memberikan edukasi bagaimana peran dari unit pest control internal bisa membantu sisi secara kesehariannya. Karena sekali lagi yang mengundang hama datang tentu para penghuni atau tamu-tamu yang ada di tempat tersebut. Sebentar ini, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, jadi pengendalian hama di lingkungan bisnis tentu menjadi sangat penting karena banyak sekali kerugian yang harus ditanggung, bahkan bisa menyebabkan bisnis menjadi tutup. Nah, berarti kuncinya bagaimana? Ya tentu kunci yang harus diperhatikan oleh para pemilik bisnis, pemilik area adalah yang namanya reputasi atau nama baik yang tentunya akan berdampak pada
profitabilitas. Jadi seperti bisnis yang terkait dengan aktivitas manusia di sana gitu ya, seperti hotel, kafe, restoran, itu numpuk semua aktivitas manusia di situ. Ada moda transportasi juga yang harus mengangkut dari satu tempat ke tempat lain. Karena bisa jadi para kita pun kalau kalau banyak para wisatawan ya tetap harus hati-hati karena wisatawan misalnya dari mancanegara pun berpotensi untuk bawa hama mereka dan dari negara mereka ke negara kita gitu ya. Jadi dari mereka mungkin seperti kecoa kecoa Jerman tidak terbang, tapi kenapa dia bisa bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain? Mungkin pada fase telur atau pada fase nimfanya ada di tas-tas mereka atau di eh, pakaian-pakaian mereka. Jadi kita ada kasus di hotel-hotel yang banyak yang wisatawan mancanegara yang tidak terlalu eh, banyak uang sehingga mereka milihnya tempat-tempat yang murah-murah gitu hotelnya. Itu kalau dilihat mereka hotel itu akan terdampak karena biasanya wisatawannya yang kurang modal lah gitu. Jadi sanitasinya juga kurang bagus. Justru mereka membawa hama. Nah, itu artinya bahwa hama dari suatu tempat ke tempat lain sangat mungkin berpindah. Lalu selain bisnis hospitality, moda transportasi juga industri. Industri pengolah makanan, industri yang terkait dengan kelistrikan itu sangat mungkin diganggu atau diserang oleh hama. Jadi kami pernah melakukan penelitian bagaimana perusahaan kabel yang akan diekspor ke luar negeri, dari mereka itu meminta klaimnya apakah dia anti serangan tikus kabelnya atau anti serangan rayap. Jadi sampai dipikirkan sedemikian detailnya. Itu dari industri yang tidak kaitan dengan makanan. Kalau berkaitan dengan makanan atau minuman, tadi ada Bapak Ibu yang dari perusahaan kemasan minuman, apakah ada potensi hama? Oh, sangat besar. Karena salah satu faktor yang membuat hama datang dari sumber air. Nah, lalu bisnis rumah sakit juga ya, tempat rumah sakit yang harusnya orang sakit itu jadi cepat sembuh dan pengunjung juga tidak jadi sakit, itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena seperti hama kecoa itu dia punya eh, apa ibaratnya perilaku menghantarkan hama atau menyebarkan bakteri-bakteri yang justru menambah sakit dari pasien bahkan jadi pengunjung jadi cepat sakit gitu. Kami pernah melakukan pendampingan konsultansi ke beberapa rumah sakit. Ya ternyata ya di rumah sakit itu saat dilakukan assessment, waduh hamanya itu bermacam-macam. Dan ya kita sampaikan kepada manajemennya bahwa pengendalian hamanya harus dikoordinasikan antara perusahaan pengendali hama yang disewa dan juga peran dari unit pest control sendiri yang mandiri. Jadi sekali lagi di situ perusahaan pengendali hamanya yang sudah terkenal tapi tetap tidak mampu karena itu tidak bisa dikerjakan sendiri, harus saling berkolaborasi, ya. Nah, itu menandakan harus penting. Nah, tentu kita bisa melihat di era sekarang kenapa lingkungan bisnis yang banyak hama eh, lambat laun itu pasti akan diketahui oleh banyak pihak. Apalagi dengan media sosial yang di era sekarang banyak sekali atau cepat sekali dalam hitungan detik kita bisa tahu kejadian di suatu tempat yang banyak hama. Nah, tentu kita mengharapkan ada lingkungan bisnis bebas hama. Semua pasti pengen. Tetapi sekali lagi tidak bisa dilakukan oleh sebagian pihak, tetapi semuanya. Karena ya tadi kita sendiri memang yang mengundang hama itu datang. Nah, bedanya dengan di pertanian, mungkin hama di pertanian kita ada namanya batas ekonomi injury level. Jadi kalau misalnya panen 10% gagal ya sudahlah daripada beli pestisida dengan biaya pengendalian yang cukup mahal,
cukup tinggi, malah nanti mengurangi dari omset dari panen itu, bisa diabaikan. Tapi kalau di permukiman seperti ini, termasuk di pemilik bisnis, bahkan di tempat-tempat yang orang harus sehat, itu satu nyamuk pun itu harus diperhatikan. Apalagi nyamuk itu bawa eh, virus denggi, virus demam berdarah, atau nyamuk yang bawa penyakit kaki gajah, gitu ya. Satu pun harus diberantas istilahnya. Maka dalam istilah pada hama urban itu zero tolerance itu apalagi bagi rumah sakit nggak bisa ditawar. Karena satu pun bisa menyebabkan bahaya dari yang ditimbulkan oleh si hama tersebut. Bahkan Bapak Ibu, kalau perilaku dari nyamuk Aedes itu, dia menghisap darah itu sifatnya tidak akan kenyang di satu inang atau di satu tempat. Jadi dia akan mengambil darah itu bergantian dari satu orang ke orang lain. Nah, artinya apa? Kalau ada penderita eh, demam berdarah, berarti di dalamnya ada virus, maka virus itu dengan mudah pindah dari satu tempat ke tempat lain dari gigitan si nyamuk itu. Nah, itu bahayanya. Nah, maka kita tidak bisa nih pemilik bisnis itu fokus sama bisnisnya sendiri. Rumah sakit juga sama, tidak bisa fokus hanya lingkungan rumah sakit itu, tetapi lihat di sekitarnya. Bahkan ada perusahaan waralaba yang terkenal, dia pengendalian hamanya sudah bagus, tapi kenapa ada hama yang datang? Ternyata di radius tertentu ada tempat pembuangan sampah sementara dari aktivitas pasar. Nah, jadi artinya lingkungan bisnis yang bebas hama itu harus ada melihat lingkungan di sekitarnya. Jadi tidak hanya kepada lingkungan dia sendiri. Nah, secara umum, sebetulnya pengendalian hama yang tadi dikatakan pengendalian hama terpadu, itu sebetulnya semua cara yang harus dikerjakan, yang harus dikombinasikan agar hama ini bisa dikendalikan secara tuntas. Jadi pengendalian hama itu tidak identik dengan udah pakai pestisida, pasti aman, langsung kelihatan. Betul, penggunaan insektisida kenapa dipilih oleh masyarakat atau oleh pihak pengendali hama karena memang cepat gitu ya dan posisinya bisa mudah digunakan. Tapi itu nggak cukup karena penggunaan pestisida itu adalah sekali lagi hanya bagian kecil. Jadi sesungguhnya pengendalian hama itu kita harus ada yang bergerak di pencegahan. Berarti siapa yang melakukan pencegahan ini? Yaitu para pemilik bisnis, pemilik area, pemilik gedung. Maka kalau kita sudah punya unit pest control internal, ini kerjakan yang sisi ini pencegahan. Karena perusahaan pengendali hama ya belum melakukan ini karena bukan areanya. Nah, jadi kalau sudah punya pengetahuan dari para pemilik bisnis, bisa memberitahukan kepada pegawainya membentuk unit, melakukan pencegahan. Pemeriksaan gimana nih taunya di situ ada kecoa Amerika atau kecoa Jerman gitu ya, itu bisa diperiksa. Nah, baru kita akan lihat dengan pengetahuan dan skill memadai, oh ini sepertinya sudah waktunya dilakukan apa namanya penempatan umpan atau bikin jebakan-jebakan gitu ya. Nah, baru menyusun langkah-langkahnya setelah itu baru pengendalian atau treatment. Nah, treatment juga ada yang kimia, ada non kimia. Nah, baru di sini kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan perusahaan pengendali hama atau pest control profesional di sini. Karena di sini sudah ada, misalnya dari pihak unit pest control internal belum tahu nih gimana nih cara aplikasi dari apa metode fogging misalnya. Nah, itu bisa kita kolaborasi, tetapi yang awal-awal ini harus dikerjakan oleh unit pest control yang internal. Nah, termasuk pemantauan. Jadi kalau kita melakukan pemantauan itu alangkah lebih baiknya oleh unit pest control yang internal karena ini setiap hari bisa dilihat.
Nah, sehingga kalau kita lihat tahapan ini, kita melihat tidak bisa ini dikerjakan oleh satu pihak, oleh pest control saja atau oleh internal saja, melainkan ya harus semuanya kita berkolaborasi. Nah, kecuali kalau populasinya masih rendah itu harus bisa dilakukan oleh internal. Tapi kalau populasinya tinggi, misalnya sudah ada, misalnya di pengendalian hama gudang harus dilakukan fumigasi karena bahannya itu beracun, ya nggak bisa dilakukan secara random oleh internal. Tetapi kalau sifatnya sederhana, metode-metode sederhana seperti penempatan perangkap, menutup akses-akses hama masuk itu bisa dilakukan oleh internal. Nah, jadi apa itu unit pengendali hama internal? Jadi diilustrasikan di dalam suatu manajemen bisnis itu tentu ada yang kita punya tim-tim yang sebetulnya bisa dibentuk, dia bertanggung jawab untuk pemantauan dari unit pest control sendiri. Nah, jadi unit pengendali hama internal itu sebetulnya simpel, dia dibuat tim saja, misalnya di suatu organisasi atau perusahaan yang dia memang memiliki tugas menangani dan mengendalikan hama di lingkungan kerja mereka yang simpel saja. Mana yang misalnya dari sisi manajemen sampah, itu kan masih bisa dilakukan, gitu ya. Atau melakukan aktivitas makan minum, jangan sampai banyak yang berceceran. Nah, rasanya ini bisa dilakukan oleh internal. Ada tim yang dibentuk. Timnya dari mana? Dari karyawan yang memang dibekali, dilatih khusus dalam bidang pengendalian. Jadi nggak salah mengidentifikasi ini kecoa Amerika apa kecoa Jerman gitu ya. Misalnya ini lalat rumah apa lalat daging. Nah itu ya tentu kita perlu ada pengetahuan dan skill yang memadai. Sehingga apabila telah dilatih, kita bisa mencoba mengaplikasikan di tempat kita dan juga kita bisa bekerja sama dengan eksternal apabila ada hal-hal yang tidak bisa ditangani. Sehingga nanti unit dari pest control internal ini bertanggung jawab tadi dari mulai mencegahnya, memantau, dan menangani nanti tentang investasi hama. Sehingga setiap harinya unit ini bisa bertanggung jawab tentang lingkungan yang aman, yang sehat bagi siapa saja, karyawannya, pelanggannya, dan pengunjung. Sehingga unit pest control internal ini sangat membantu pekerjaan dari pengendali hama profesional yang memang ditugasi untuk kasus-kasus yang rumit. Jadi kalau kasus hamanya masih tidak terlalu besar, yaitu lakukan dulu oleh internal. Dari Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat kepada tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab ini kita bisa melihat dari apa saja kegiatannya. Berarti ada pemantauan, lakukan inspeksi rutin. Jadi setiap hari itu ada yang memeriksa mana sih area-area penting yang kita bisa melihat tanda-tanda awal dari investasi. Misalnya kalau ada ciri-ciri tikus, berarti kita lihat jenis fesesnya. Kita lihat ini masuknya tikus got, apa tikus atap, apa tikus rumah yang kecil. Itu bisa ditandai. Ada kecoa apa enggak gitu ya. Semuanya bisa bisa dideteksi di tanda-tanda awal investasi hama. Nah, tanggung jawab tanggung jawab lain dari unit internal pest control ini pencegahan. Jadi pastikan akses-akses yang membuat hama tuh bisa keluar masuk gitu ya. Nah, itu penting supaya kita bisa melihat, oh, jangan sampai hama dari luar tuh bisa masuk, leluasa masuk. Termasuk juga melihat mana sih tempat breeding site atau berkembang berkembang biaknya suatu hama gitu ya. Nah, sehingga nanti tim juga bisa melakukan tindakan aplikasi insektisida yang sederhana. Misalnya ya, penyimpanan umpan, metode-metode yang prinsip pengendalian hama terpadu, yang tidak harus menggunakan alat yang canggih gitu ya, bisa dilakukan secara mandiri. Dan
tanggung jawab ini lanjutkan dengan pelaporan dan dokumentasi. Kenapa? Karena nanti saat berdiskusi dengan manajemen atau berkolaborasi dengan perusahaan pengendali hama profesional, tim unit internal ini bisa punya catatan yang lengkap. Bagaimana ciri-cirinya gitu ya. Sehingga kita nanti bisa mengevaluasi bahkan efektivitas program pengendali hama dan bisa tahu, oh iya kalau di industri makanan atau di rumah sakit ada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Jadi semuanya bisa saling mendukung satu sama lain. Nah, sehingga nanti saat unit internal dari pest control itu berkolaborasi dengan unit lain, ya tentu ingin memastikan bahwa tempat organisasi, perusahaan atau bisnis itu melihat bahwa pengendalian hama terpadu bisa dilakukan dengan baik oleh semua pihak. Nah, tanggung jawab penting adalah tentang pelatihan dan pengembangan. Kenapa? Karena eh, pengetahuan mengenai hama, lalu skill mengendalikan hama itu nggak bisa kita tidak melakukan update. Kenapa? Karena kami dari para peneliti atau tim ahli hama itu setiap waktu selalu melakukan penelitian bagaimana si hama-hama itu melakukan atau melakukan mengalami resistensi-resistensi yang berbeda cara. Ada resistensinya memang secara fisik dia ada bagian yang bisa mendetoksifikasi racun dari insektisida. Tapi ada juga hama ini dia bisa melakukan resistensi terhadap perilaku. Nah, jadi Bapak Ibu akan lihat kok dia dikasih umpan yang pakai pestisida ini awalnya mati, tapi lama-kelamaan kok tambah banyak. Nah, ini bisa jadi indikasi bahwa ada terjadi fenomena resistensi secara perilaku. Nah, pengendalian hama juga sama. Tidak bisa kita satu cara misalnya di fogging, udah di fogging aman gitu ya. Padahal fogging itu untuk menyasar serangga dewasa. Sedangkan fase dari hama itu kan ada yang metamorfosisnya sempurna lewat telur, larva, ada pupa gitu ya, kepompong, baru dewasa. Nah, itu tahapan-tahapannya tidak sama caranya. Artinya, para pemilik bisnis itu dalam membekali unit pest control internal perlu belajar dari berbagai macam pelatihan dan pengembangan. Dan bagaimana untuk para pegawai atau pemilik perusahaan pest control harus apalagi mempunyai tanggung jawab besar, maka belajar berlatih itu jangan pernah merasa puas atau merasa udah tahu semua jadi dianggapnya sudah aman gitu. Padahal tadi hama itu sangat pintar untuk beradaptasi. Nah, sehingga pelatihan dan pengembangan ini menjadi penting. Nah, ini jenis bisnis mana yang memperoleh manfaat dari adanya unit pengendalian hama internal? Kami coba mengambil beberapa contoh Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tentu dari industri manufaktur makanan. Kenapa? Karena pabrik makanan tentu punya syarat yang ketat untuk kebersihan dan keamanan produk mereka. Karena kalau tidak, maka kontaminasi akan mudah terjadi. Sehingga unit pengendali hama internal bisa memastikan bahwa tidak ada hama nih yang dapat mencemari produk makanan yang nanti berimbas pada kesehatan dan penarikan produk dari pasaran. Nah, di sini perusahaan pengendali hama tentu mempunyai keterbatasan karena kalau di industri makanan kita tidak boleh menggunakan metode-metode yang justru akan mengkontaminasi produk makanan seperti penyemprotan gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya peran unit pengendali hama bisa dideteksi dari awal pencegahannya. Lalu industri bisnis Horeca, hotel, restoran, kafe. Itu sangat bergantung kepada apa industri ini adalah reputasi atau nama baik. Sehingga walaupun makanannya enak, walaupun tempatnya bagus, tetapi kalau kebersihan dan kenyamanan dari tempat itu terganggu karena kehadiran hama, itu pasti reputasi akan anjlok dan orang dengan cepat akan mengetahui. Sehingga kehadiran hama itu bisa menyebabkan hilangnya pelanggan karena orang nggak mau gitu ya ada di tempat yang
bisa untuk hama itu dengan bebas apa berkeliaran di situ. Nah, sehingga unit pengendali hama internal di hotel, di restoran dan kafe justru bisa memberikan respon yang cepat. Sekali lagi mungkin sudah ada pest control yang di-hire, tetapi sekali lagi monitoring atau pemantauan harus setiap waktu, gitu ya. Sehingga kalau kita punya dari pemilik bisnis unit internal untuk pest control ini, dia bisa respon cepat apabila ada indikasi hama itu datang dan bisa langsung melakukan atau menjaga standar kebersihan yang tinggi. Nah, lalu yang ketiga adalah fasilitas kesehatan. Tadi disampaikan rumah sakit itu atau rumah sakit dan klinik tentu punya tanggung jawab memberikan klaim akan menyehatkan orang-orang yang sakit. Artinya harus menciptakan lingkungan yang steril dan bebas hama untuk melindungi kesehatan pasien. Nah, bahkan di rumah sakit itu standarnya sama seperti di industri makanan, manufaktur, yaitu zero tolerance. Jadi dihitung kalau masih ada satu dua kecoa itu masih penilaiannya masih kurang bagus. Nah, itu saking bagaimana rumah sakit dan klinik itu menjaga tentang hama karena tahu hamanya akan bawa penyakit, gitu ya. Nah, jadi kehadiran hama itu pasti di fasilitas kesehatan akan meningkatkan resiko infeksi. Nah, kalau di organisasi rumah sakit mempunyai unit atau tim karyawan yang dibentuk untuk bekerja sama dalam pembentukan unit pengendali hama internal, berarti sangat membantu sekali dalam pemantauan, menjaga agar lingkungannya aman dan steril. Karena tadi sekali lagi jangan salah di rumah sakit bahkan kalau tidak dijaga tentang kehadiran hama orang malah eh, yang sakit tambah sakit, pengunjung bisa jadi sakit. Nah, sehingga kalau unit pengendali hama internal memiliki keunggulan di mana di perusahaan itu dia memiliki kontrol penuh. Kontrol penuh atas apa? Atas program pengendalian mereka karena itu tempat mereka. Kalau perusahaan pengendali hama kan berarti tamu, masih tamu yang diundang, yang disewa. Tentu pasti ada keterbatasan. Misalnya seperti melakukan proofing, lalu melakukan sanitasi, itu kan nggak bisa kita lakukan tanpa izin dari pest control yang disewa oleh perusahaan atau pemilik bisnis. Tetapi kalau unit pengendali hama internal karyawan di perusahaan itu tentu bisa mempunyai kontrol penuh dalam program pengendalian ini dan meresponnya bisa cepat. Kapan terlihat langsung melakukan respon terhadap masalah hama ini dengan lebih cepat dan efisien. Nah, sehingga nanti perusahaan atau pemilik bisnis bisa menyesuaikan strategi pengendalian hamanya tergantung kebutuhan yang spesifik atau kondisi operasionalnya seperti apa. Nah, itu bisa juga menyesuaikan. Nah, ini nanti sangat membantu para perusahaan pengendali hama karena tidak usah lagi menjelaskan bagaimana pentingnya peran dari pemilik gedung atau pemilik area. Sehingga dengan kerjasama yang baik, pemahaman yang baik, maka pengendalian hama dari pengendali hama profesional bisa terlihat jelas hasilnya. Nah, jadi manfaatnya apa untuk unit pengendalian hama internal? Pasti responnya cepat karena dia adalah tim yang selalu ada di lokasi. Ya, sehingga kalau ada investasi itu bisa ditangani secara terdeteksi dengan cepat. Sehingga kita bisa mencegah penyebaran hama dan menghindari gangguan operasional yang lebih besar. Berarti responnya lebih cepat karena ada di lokasi terus setiap saat. Lalu konsistensi dan terkontrol. Jadi kalau unit internal hama di suatu perusahaan sudah dibentuk, maka bisa memastikan semua praktek pengendalian hama itu sesuai atau konsisten dengan standar perusahaan, ya. Dan mempunyai kontrol penuh metode apa yang digunakan, frekuensinya berapa waktu gitu ya. Jadi seperti penggunaan metode fogging atau ngasapan itu tentu ada waktunya.
Tidak bisa kita melakukan seminggu sampai 2 kali, itu terlalu too much, terlalu banyak. Bahkan bisa memicu terjadinya resistensi. Nah, dan yang ketiga tentu untuk pemilik bisnis adalah efisiensi biaya. Jadi paling tidak dengan memiliki tim pengendali hama internal, itu bisa lebih ekonomis untuk organisasi yang besar. Kenapa? Karena ini bisa mengurangi ketergantungan yang dari eksternal dan sekaligus bisa menekan biaya operasional jangka panjang. Dan tentu pengetahuan khusus, sekali lagi tim internal dari pest control di perusahaan harus memiliki pemahaman yang mendalam. Tentang apa? Lingkungan kerjanya, di mana area-area mana saja yang rentan atas serangan hama. Sehingga kalau pengetahuan ini mencukupi, mereka bisa mengembangkan strategi pengendalian hama yang lebih efektif dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Kenapa? Karena memang hama ini di setiap tempat gangguannya tidak sama. Jadi hanya mungkin ada hama yang resisten di tempat A, tapi di tempat B tidak. Karena sekali lagi semua sifatnya site spesifik, ya semuanya khusus, jadi tidak bisa disama di generalisasi. Nah, sekarang bagaimana nih peran dari perusahaan pengendali hama eksternal atau yang ahli? Nah, tentu bertugas atau bertanggung jawab dalam menghadapi investasi hama yang kompleks atau berskala besar. Jadi mungkin di sini perusahaan pemilik bisnis memerlukan dukungan dari perusahaan pengendali hama eksternal yang memang core bisnisnya adalah mengendalikan hama dengan sumber dayanya, tenaga kerja, dan teknologi canggih yang mungkin tidak tersedia di internal. Perusahaan pengendali hama itu diberi tanggung jawab besar apabila terjadi investasi hama yang kompleks dan berskala besar. Nah, karena tantangannya besar, maka dibutuhkan sumber daya tenaga kerja yang memiliki pemahaman hama dan skill yang memadai dalam pengendaliannya. Karena bisa jadi unit pengendali hama internal ada keterbatasan, misalnya dari teknologi gitu ya. Tetapi mereka penting juga harus membantu karena ada peran yang tidak bisa dilakukan oleh pest control seperti sanitasi atau melakukan proofing. Nah, sehingga peran ahli dan konsultan hama yang digagas dari ahli hama ini adalah berangkat bahwa kolaborasi ini ingin atau terus harus dibentuk dengan semua pihak, baik itu unit dari pest control in-house di setiap pemilik bisnis, lalu pest control, lalu para ahli hama. Ini tentu akan menimbulkan dampak besar supaya apa? Agar strategi pengendalian hamanya tetap efisien. Dan kebutuhannya spesifik tergantung bisnis gitu ya. Nah, studi kasusnya misalnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya produksi makanan besar memanfaatkan tim internal. Nah, misalnya di industri makanan, industri manufaktur makanan. Nah, dia dalam memiliki unit pengendalian hama internal bisa ditugaskan untuk pemantauan, pengelolaan hama di fasilitas produksi mereka. Nah, itu bisa dilakukan oleh unit internal sehingga mereka bisa bekerja setiap hari nih, yang bisa mengecek gitu eh bahwa tidak ada investasi hama yang mengancam kualitas dan jumlah orang karyawan yang bekerja di unit internal ini ya tentu bisa eh, lebih banyak gitu. Karena dalam kasus-kasus yang ada, pernah kami melakukan assessment di suatu tempat, kalau kita mengandalkan dari perusahaan pengendali hama jumlahnya sedikit yang standby. Karena kalau banyak ya pasti biaya lebih mahal lagi. Tapi kalau kita bisa memberdayakan unit internal pest control secara mandiri, ini bisa bekerja setiap hari. Jadi bisa melaporkan apabila ada investasi hama. Demikian pula pada bisnis hotel, misalnya ya, dengan jaringan hotel internasional yang memiliki unit pengendalian hama internal, itu mereka pasti bertugas setiap waktu, sehari-harinya, bahkan bisa melakukan pengendalian serangga yang skala kecil, gitu ya, serta bisa memastikan area publiknya tetap bersih. Nah, ini kita bisa melihat bahwa penting unit pengendali hama internal ini dipunyai atau dibentuk oleh para pemilik bisnis di tempat Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari analisis biaya manfaat.
Kalau kita membandingkan, kalau kita pakai perbandingan biaya, kalau kita mempertimbangkan biaya eh, dengan mempunyai unit pengendalian hama internal, ya tentu lebih ekonomis apabila kita menyerahkan semuanya ke layanan eksternal. Itu ya, tentu dari biaya bisa yang internal bisa lebih ekonomis karena melakukan pencegahan lebih awal. Nah, nanti untuk yang perusahaan pengendali eksternal diperlukan kalau kasusnya ada kasus khusus atau yang kasus hamanya yang kompleks. Nah, baru kita bisa berkolaborasi di situ. Tapi kalau yang masih sederhana, pencegahan rasanya bisa dibuat ditekan biayanya, gitu ya. Nah, lalu pertimbangan. Jadi kalau menggunakan layanan eksternal itu jika apa? Ketika tim internal tidak punya peralatan canggih atau tidak ada keahlian khusus, misalnya seperti melakukan fumigasi, misalnya ya. Melakukan fumigasi itu tidak bisa sembarangan karena bahayanya dari bahan fumigan yang digunakan. Karena seperti eh, Postpit itu ntar memang mati sih semuanya. Cuma nanti kalau tidak dilakukan dengan baik, orang-orang sekitarnya bisa kena dampak. Jadi ada hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh tim internal karena ada peralatan canggih yang dipunyainya oleh eksternal. Nah, tentu yang analisis biaya manfaat adalah tentu penghematan jangka panjang. Nah, dalam perhitungan bisnis tentu bisa dilihat dengan memiliki unit internal pest control di tempat bisnis bisa menghasilkan penghematan biaya jangka panjang. Lalu kontrolnya lebih besar dari resiko, terutama jika digabungkan dengan eksternal untuk situasi kompleks. Nah, ini dari segi penghematan biaya dari skala bisnis. Nah, bagaimana implementasinya unit pengendali hama internal? Tentu lakukan dulu kebutuhan pengendalian hamanya, identifikasi kebutuhan spesifik bisnisnya. Karena ada juga hama-hama yang umum yang resikonya sangat tinggi gitu. Ya, kalau misalnya kita melihat kalau ini tidak ditangani dengan baik. Lalu cara membuat unit hama internal. Ya tentu ada merekrut staf yang nanti dilatih yang kompeten, nanti diberikan pelatihan khusus bagaimana pengendalian hama, kepatuhan regulasi, teknik-tekniknya seperti apa. Itu bisa dilakukan pelatihan. Dan bisa juga membangun protokol dan sistem pemantauan, ada SOP-nya. Bagaimana sistem sanitasi yang ketat yang dilakukan secara terjadwal. Jadi ada protokolnya, ada SOP-nya. Dan ada juga sistem pemantauan rutin. Jadi kita bisa menangani investasi atau serangan hama itu sejak awal. Jadi jangan sampai kita panik setelah hama itu sudah terjadi ledakan atau serangan. Nah, itu dengan membangun SOP atau protokol tentang sistem pemantauan itu bisa dilakukan dengan baik karena kita menangani dari awal. Nah, baru kita bisa melakukan kemitraan dengan perusahaan eksternal atau dengan ahli atau konsultan hama untuk layanan tambahan. Jadi sekali lagi, ini bekerja sama dengan eksternal pada saat situasi pengendalian kasus hamanya kompleks dan memerlukan teknologi khusus. Tapi kalau yang sederhana-sederhana di awal itu bisa dilakukan oleh unit pengendali hama. Dan perusahaan pest control justru akan terbantu karena dari pemilik bisnis, pemilik area sudah paham bahwa pengendalian hama ini menjadi tugas bersama. Nah, praktek yang terbaik untuk pengendalian hama yang efektif, pelatihan dan update rutin untuk tim internal. Jadi sekali lagi tidak ada kita merasa cukup dari ilmu yang sudah diperoleh. Jadi pastikan terus melakukan pelatihan, banyak update informasi. Jadi di ahli hama itu Bapak Ibu bisa mengecek e-booknya itu bisa di-download secara gratis. Ada juga yang e-course-nya silahkan bisa disimak, bisa dipelajari bersama karena kita harus update terus tentang teknik pengendalian, tentang ciri-ciri hama dan seperti apa. Sehingga keahlian dengan pelatihan dan belajar rutin ini bisa menjaga keahlian mereka dan tetap relevan. Karena tantangan hama itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah,
Yang berikutnya adalah tentang pemantauan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu mengendalikan hama itu tidak boleh sampai kita merasa bosan. Kenapa? Karena hama itu tidak ada bosan-bosannya menyerang kita. Kita harus terus berjuang gitu. Karena ada manusia, ada hama. Jadi kalau kita menyerah ya berarti kita menyerahkan segala akibatnya dari hama itu. Misalnya sebagai contoh, eh, tempo hari dari pemerintah Prancis itu menyerah tuh tentang dari serangan tikus, saking bingungnya gitu ya. Serangan tikus ini membuat mereka kewalahan sampai pemerintahnya bilang penduduknya agar bisa hidup bersama dengan tikus. Itu sampai sebegitunya di negara Eropa gitu ya, di negara yang maju itu sampai mereka nggak tahan. Kenapa? Karena pada saat dilihat kasusnya ya banyak memang hal-hal sanitasi mereka nggak terapkan gitu ya. Walaupun itu negara maju Bapak Ibu. Nah, kita artinya pemantauan berkelanjutan, penerapan strategi pengendalian hama itu terus harus dilakukan eh, tanpa ada berhentinya. Jadi harus terus tidak tidak mudah menyerah gitu ya. Nah, jadi nanti dengan menerapkan praktek-praktik ini, organisasi bisnis atau non-bisnis pun nanti dapat meningkatkan efektivitas dari program-program pengendalian mereka. Sehingga resiko investasi dapat ditekan, sehingga operasi bisnis tidak menjadi terganggu. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu untuk materi malam hari ini adalah eh, pengendalian hama yang efektif itu penting karena reputasi dan operasi bisnis menjadi hal yang perlu diperhatikan. Lalu unit pengendalian hama internal itu bisa secara konsisten, terkontrol, dan bisa merespon masalah hama dengan cepat. Sedangkan perusahaan pengendali hama eksternal itu menyediakan keahlian khusus dan akan mendukung pada saat situasi serangan hama itu kompleks. Sehingga diharapkan kolaborasi antar keduanya ditambah dengan bimbingan dari ahli hama memastikan strategi pengendalian hamanya itu efisien, sesuai regulasi dan tentu berkelanjutan. Maka peran ahli atau konsultan hama menjadi kunci. Kenapa? Karena perlu memberikan terus wawasan mendalam dan solusi yang tepat sehingga bisnis dan resiko dari bisnis melindungi bisnis dari resiko investasi yang dapat merugikan. Mungkin seperti itu dulu Mbak Indah untuk awal kita berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kembali ke moderator. Mohon maaf tadi ada beberapa waktu ada kendala teknis. Mudah-mudahan materi malam ini bisa diserap oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lin yang telah menyampaikan materi terkait rahasia sukses membangun divisi pest control dan tadi sudah dijelaskan tentang why-nya, mengapa divisi pengendalian hama internal itu penting, kemudian bagaimana caranya, lalu juga apa manfaat memiliki divisi pengendalian hama internal, kemudian juga apa manfaat kolaborasi antara pengendali hama internal dan juga dari eh, industri pest control sendiri seperti itu ya Ibu. Tuh. Kemudian tadi juga peran untuk pelatihan pengendalian hama dengan pest expert ini seperti apa. Jadi semuanya saling berkolaborasi yang tujuannya adalah untuk kelangsungan bisnis seperti itu ya. Untuk efisiensi biaya, juga menekan adanya kerugian yang diakibatkan oleh hama. Seperti itu mungkin ya Ibu. Ya, betul. Untuk sedikit kesimpulan yang saya dapat dari materi pada malam hari ini. Ya, betul. Oke, baik. Jadi untuk sesi Zoominar yang pertama yaitu penyampaian materi dari Ibu Dr. Lin tadi sudah disampaikan ya, kita sudah menyimak juga. Dan selanjutnya adalah diskusi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang memiliki pertanyaan yang relate gitu dengan materi pada malam hari ini, boleh dituliskan di kolom chat. Ini ada beberapa, saya akan menunggu dari Bapak dan Ibu yang masih ingin menuliskan pertanyaannya.
nanti akan saya bacakan dan akan didiskusikan bersama dengan PES Expert Ibu Dr. Lin ya. Mumpung kita bertemu pada malam hari ini dan bisa ditanyakan. Oke, baik. Tadi kita berbicara tentang divisi pengendali hama internal gitu ya. Nah, itu sebetulnya siapa yang nantinya bisa berperan sebagai divisi pengendali hama internal, Ibu? Nanti apakah bisa menggunakan resource yang ada di industri tersebut atau harus hire orang baru atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi untuk membangun tim dari in-house pest control atau tim unit pest control mandiri di suatu organisasi bisnis ataupun organisasi non bisnis itu seperti yayasan pendidikan misalnya seperti itu, tentu tidak perlu merekrut khusus gitu. Sebenarnya bisa memberdayakan karyawan yang ada yang biasanya kita pasti mengenal kalau divisi cleaning service pasti ada. Nah, atau divisi yang memang menangani pemeliharaan gedung, misalnya pemeliharaan area. Nah, tim itu yang sebetulnya bisa dibangun sehingga mereka memang bisa diberikan pengetahuan selain menerapkan standar kebersihan eh, yang bagus, yang ketat di tempat itu juga bisa diberikan juga pelatihan mengenai tadi hama jenis-jenisnya, perilakunya seperti apa, siklus hidupnya juga gitu ya. Nah, serta bagaimana metode-metode pengendalian yang ada di pengendalian hama terpadu. Sehingga para pemilik bisnis bisa melihat membangun tim ini gitu. Nah, jadi bisa saja pemilik bisnis dulu belajar mengenai apa tuh hama, bagaimana nih pengendaliannya. Karena jangan sampai pemilik bisnis tidak merasa eh, penting, tetapi saat serangan itu datang, bisnisnya menjadi taruhan dari reputasi itu. Nah, nanti bisa mengikutsertakan tadi karyawan-karyawan yang dibentuk untuk tugas dari pengendalian hama secara internal. Nah, jadi banyak pihak yang bisa membantu atau berperan dalam pembentukan unit pengendali hama internal. Karena terkadang dalam proses kami melakukan pendampingan dari perusahaan pest control pun kadang suka mengeluh gitu. Karena yang diterima adalah komplain dari pemilik bisnis yang meng-hire mereka sering mendapat keluhan, kenapa pengendaliannya kok nggak efektif gitu. Padahal kami menyewa pest control, kenapa tetap ada hama. Nah, di sini kita lihat tadi ada peran-peran yang awal seperti sanitasi, melakukan penutupan dari akses masuk, memelihara kebersihan. Itu itu menjadi tugasnya siapa? Yaitu bisa menjadi tugasnya tadi para tim atau pengendali internal itu justru membantu mereka sehingga perusahaan pengendali hama eksternal itu bisa terbantu sekali. Jadi si treatment-treatment yang menggunakan peralatan canggih bisa efektif. Karena kalau misalnya kita melakukan apa namanya fogging atau pengasapan, oke bisa di situ yang dewasa mati saat itu. Tetapi ada juga tempat-tempat breeding site-nya, tempat ada genangan air gitu ya. Nah, itu bisa bisa kita lakukan di situ eh apa namanya treatment treatment yang memang nggak bisa disamakan misalnya misalnya dengan fogging, oh udah aman semua. Padahal fasenya ada yang jadi telur, nanti ada yang jadi larva gitu ya. Jadi pupa mungkin pupa belum insektisida nggak masuk, tapi nanti pupa bentar lagi di dewasa. Nah, jadi memang dengan kerjasama ini justru bisa saling bantu. Sehingga pest control juga tidak disalahkan terus dengan kondisi permasalahan hama yang tidak kunjung selesai. Karena tidak ada peran dari internal pemilik bisnis. Jadi ya tentu sering kami dalam memberikan konsultasi itu, Ibu ini kita sering dikomplain. Padahal kita sudah benar caranya. Ya itu tadi karena pengendalian hama terpadu itu harus kerjasama yang baik antara pemilik area, pemilik bisnis dengan eksternal. Sehingga kita bangun konsep ini, internal atau in-house pest control.
internal di perusahaannya. Nah, itu justru sangat membantu sebenarnya konsep ini. Karena kami terus melihat dalam kajian-kajian ini bahwa pengendalian hama itu harus terpadu, tidak bisa menyerahkan semua pakai insektisida. Kenapa? Karena tadi ada ancaman yang namanya resistensi atau kekebalan terhadap pestisida. Dan itu pasti terjadi. Semakin banyak insektisida digunakan, resistensinya pasti cepat datang. Tapi kalau kita memadukan dengan metode lain, tadi ya sanitasi, proofing yang non kimia, bisa selama kita bisa lakukan dari awal, bisa menurunkan berkembang biaknya hama. Nah ini tadi saya lagi harus kolaborasi, tidak bisa semuanya ditebebankan kepada eksternal gitu ya. Nah, karena kami melihat ya tentu itu persoalan klasik dari dulu kami mengelola hampir 15 tahun. Persoalan klasik adalah sering perusahaan pengendali hama dianggap gagal, dianggap nggak berhasil karena tadi tidak ada peran dari pemilik area, pemilik bisnis. Kalau nerangin, menerangkan nggak pede karena bisa jadi perusahaan pest control karyawannya tidak dibekali dengan informasi knowledge yang cukup. Karena ada juga perusahaan pest control itu untuk siklus hidup aja masih salah gitu. Ada yang menyebutkan lalat itu telur dari telur sampai dewasa cuma seminggu gitu ya. Nah, kami dari peneliti peneliti itu kita punya lab yang isinya lalat, melihara lalat. Ya, bahkan saya dokter lalat. Nah, itu dari telur sampai dewasa itu untuk lalat rumah ya perlu 14 hari. Dan satu lalat betina bisa 5 kali siklus bertelur. Sekali bertelur bisa sampai 200 sampai 250 buah gitu ya. Nah, artinya kan kita harus tahu siklusnya. Nah, nanti pengendali hama internal kalau sudah tahu, oh ini berarti sudah ada nih tanda-tandanya, maka dicari, oh ada nggak nih telur-telurnya, dilihat gitu, di mana telur berada, pasti daerah air kalau misalnya nyamuk. Kalau lalat di mana nih daerah telur sama larva, oh berarti dekat sampah gitu. Jadi mereka itu pasti tersembunyi Bapak Ibu. Jadi kalau kita cari hama tuh nggak ada jalan-jalan. Kalau jalan-jalan itu artinya populasinya tinggi. Berbeda dengan standar cleaning service. Cleaning service kan dari kotor bersih kelihatan ya. Kalau hama itu tidak karena memang mereka bersembunyi. Dan harus ada cara untuk mengetahui cara deteksinya. Begitu Mbak Indah. Untuk eh, tadi tentang peranan internal dan eksternal dari Iya. pengendalian hama. Ya, oke, baik. Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita akan bacakan. Dan tadi eh, membahas tentang pengendalian hama secara terpadu. Jadi Ya, kuncinya adalah melakukan pengendalian hama secara terpadu atau terintegrasi, ya, begitu ya betul. Ibu. Dan Betul. untuk training dilaksanakan secara offline yang akan diadakan oleh ahli hama itu tentunya tidak hanya materi saja, tapi ada praktek gitu ya. Kalau Ya. materi mungkin bisa dicari di berbagai sumber, di Google ada, tapi kalau untuk nanti bisa berdiskusi, lalu juga studi kasus dan juga praktek itu bisa didapatkan di pelatihan offline gitu. Nah, itu ada di Integrated Pest Management Mastery. Oke, jadi dari tim tadi ada informasi begitu ya di kolom chat. Apabila ingin bertanya terlebih dahulu, kita memfasilitasi untuk bisa berdiskusi selama 30 menit gitu ya, untuk bisa menyampaikan kendalanya apa, keluhannya apa untuk pengendalian hama. Kemudian juga bisa di sudah di-share juga bagaimana cara pendaftarannya untuk Integrated Pest Management Mastery sudah ada di kolom chat oleh admin seperti itu. Nah, oke, baik. Sudah ada beberapa. Saya akan mulai dari Ibu Isma Oktadiana, Ibu, untuk pertanyaannya ini. Oke, mohon izin untuk pengendalian hama, apakah ada jadwal tertentu yang harus kita lakukan dan dilakukan secara berkala atau menunggu ketahuan ada hama dulu baru dilakukan pemusnahan. Oke, itu tadi pertanyaan dari Ibu Isma Oktadiana, Ibu. Ya. Dipersilahkan. Ya, jadi
dengan kita mengetahui mengenai ciri-ciri hama, lalu perilakunya serta ekologi atau tempat eh, hama itu tinggal, tentu kita bisa mendeteksi dari awal. Jangan sampai misalnya telur lalu jadi pupa kita biarkan. Tadi sekali lagi eh, untuk hama ini dari serangga khususnya, mereka tuh reproduksinya sangat cepat, termasuk tikus juga sangat cepat, gitu ya. Ibu dan bapak bisa menghitung bagaimana kita misalnya tikus nih, tikus misalnya sesekali melahirkan dia bisa sampai 10 misalnya. Nah, nanti dia dengan tempo 60 hari, 90 hari sudah berkembang biak lagi. Makanya pengendalian tikus itu sangat merepotkan karena udah beres, nanti ada lagi tikus baru. Nah, apalagi tadi yang lalat sama nyamuk itu hanya 14 hari, cuma 2 minggu. Nah, terbayang kalau kita akan mulai beraksi manakala sudah banyak di kelompok dewasa. Nah, jadi artinya dengan kita punya pemahaman dan skill yang memadai tentang hama, maka kita bisa membentuk tim pest control internal itu bisa melakukan deteksi dari awal. Justru kita lakukan sanitasi, jangan sampai kita membiarkan mereka bisa berkembang biak dari satu eh, fase ke fase lain, gitu ya. Karena tidak ada yang langsung tiba-tiba gitu kita lagi aman terus tiba-tiba ada serangan hama, rasanya sulit karena mereka juga perlu ada fase hidupnya yang dilewati. Nah, jadi kalau misalnya bertanya tentang jadwal, ya itu tadi kita harus melihat bahwa itu harus dilakukan pemantauan setiap waktu. Nah, makanya kalau tim internal pest control mandiri, mereka punya kontrol penuh, orang tempatnya di situ, kerjanya di situ, ya. Nah, itu bisa setiap waktu tuh lihat, oh kalau ada jejak-jejak tikus, wah berarti harus dilihat nih kemana. Karena kalau perusahaan pest control ada yang bisa menyediakan setiap hari, tapi kan terbatas waktunya, terbatas jumlahnya. Bahkan saya pernah melakukan assessment itu di suatu rumah sakit besar, rumah sakit daerah, itu yang bekerja setiap harinya itu standby cuma 1 orang. Coba kebayang, itu rumah sakitnya kan besar, sekian lantai, sekian luas. Apakah mungkin? Ya, ya mungkin akan terlihat di beberapa titik. Itu sangat nggak mungkin lah, impossible. Bahkan saat kami melakukan interview nggak kuat. Jalan dari satu tempat ke tempat aja perlu waktu berapa. Nah, tapi kalau kita punya tim internal, kita bisa bagi-bagi blok orangnya. Orang dia kerja di situ. Nah, seperti itu Mbak Indah. Jadi jadwal itu sekali lagi tidak ada misalnya 2 hari sekali ngecek atau seminggu sekali. Baiknya rutin, setiap hari mantau. Karena sudah ada tim yang ditugaskan. Seperti itu. Bahkan bisa juga nih dari tim pest control internal itu memberikan suatu edukasi kepada karyawannya bagaimana membuang sampah sisa-sisa makanan tidak bisa sembarangan. Karena sisa-sisa makanan yang mungkin dianggap remeh, kecil, tapi bagi hama itu banyak. Seperti itu. Ya, bahkan kami saat melakukan pendampingan-pendampingan dilihat, oh ternyata memang ada perilaku-perilaku karyawan di area itu tuh justru yang mengundang hama. Tuh, misalnya kucing. Nah, si kucing misalnya kok jadi tambah banyak ya di suatu tempat ternyata di situ ada perilaku-perilaku orangnya ngasih makan kucing. Jadi kucingnya makin banyak yang datang. Nah, kucing kalau akan jadi binatang peliharaan kalau jumlahnya satu manis gitu ya, bukan kucing liar. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak, itu sudah jadi gangguan, sudah jadi hama. Nah, jadi terkadang ada juga nih ke edukasi penting juga dilakukan dan itu bisa dilakukan oleh siapa? Bisa dilakukan oleh tim internal pest control yang ada di suatu perusahaan. Karena perusahaan pengendali hama eksternal nggak mungkin ada istilahnya kewenangan untuk masuk kepada para karyawan untuk ngasih tahu ini jangan begini. Kan itu kurang kurang dapat kontrol penuh gitu ya. Nah, tapi kalau punya tim internal tuh bisa melakukan edukasi kepada karyawan gitu ya. Bagaimana bisa melakukan sama-sama sanitasi untuk pencegahan hama datang. Karena sekali lagi hama datang karena diundang. Diundang oleh siapa? Oleh kita.
pakai apa? Pakai makanan ngundangnya, pakai minuman, dan pakai tempat-tempat shelter atau perlindungan. Oke, baik itu tadi jawaban terkait jadwal pengendalian hama. Itu apakah efektifnya setiap hari atau seminggu sekali atau satu bulan sekali? Nah, tadi sudah terjawab ya, Ibu. Iya, Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Antoni. Ini bisa langsung saya bacakan ya, Ibu. iya, Izin bertanya, Ibu Lin, iya. mengapa suatu hama bisa menjadi resisten terhadap pestisida? Apa yang membuat hama tersebut bisa semakin mudah beradaptasi dengan hal tersebut? Iya. Oke, Nah, jadi memang itu dulu. tentang resistensi ini adalah menjadi hal yang sangat ditakuti oleh oleh perusahaan pestisida karena nanti pestisida yang digunakan asalnya efektif jadi tidak. Lalu ditakuti juga oleh kita nanti hamanya kok dikasih pengendalian pakai insektisida bukannya tambah sedikit malah tambah banyak. Nah, itulah fenomena resistensi di mana tingkat kekebalan dari si serangga resisten itu bisa melakukan detoksifikasi atau menghancurkan racun insektisida yang terpapar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, jadi memang resistensi ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, yang tidak bisa kita halangi, tidak bisa kita hilangkan. Yang kita bisa lakukan adalah resistensi ini ditahan supaya jangan cepat datang. Nah, gimana caranya supaya resistensi ini tidak cepat datang? Maka penggunaan insektisidanya harus tepat. Tepat apa? Tepat dosis, tepat aplikasinya. Kenapa? Karena memang di alam secara alami, Tuhan itu menciptakan dua jenis. Ada yang serangganya yang resisten, dia punya gen resisten, memang bawaannya itu ada gen resisten, dan ada juga serangga yang memang dia gennya tidak resisten atau rentan. Yang dia kalau kena insektisida tuh pasti mati deh gitu. Itu yang rentan yang cepat mati. Tapi ada serangga resisten yang dia justru dengan dikasih paparan insektisida, dia bisa banyak belajar, melakukan detoksifikasi. Dan nanti serangga yang resisten akan mendominasi populasinya karena serangga yang rentan mati. Jadi pemicunya itu memang adalah insektisida. Nah, maka ini yang terus kami kaji gitu ya, bahwa kami punya data nih seluruh Indonesia terjadi resistensi terhadap bahan aktif permetrin misalnya. Itu banyak dilaporkan. Nah, tapi Bu, apakah resistensi ini akan menghilang? Nah, dalam arti menghilang itu dia akan berganti populasi ke dominansi populasi dari yang kalau banyak pestisida digunakan pestisida, tadi kan yang dominannya yang serangga resisten ya. Eh, tapi kalau penggunaan insektisidanya diturunkan tidak terlalu sering, digunakan tepat waktu, tepat sasaran, itu maka akan muncul lagi dominansi dari serangga yang rentan atau tidak resisten. Nah, tinggal pilihan. Kalau kita cepat langsung menggunakan insektisidanya tidak tepat sasaran, menggunakan insektisida yang oplosan atau generik ya itu bisa memicu resistensinya cepat datang karena sekali lagi resistensi tidak bisa dihilangkan pasti terjadi yang bisa dilakukan tahan supaya nggak cepat-cepat karena perusahaan pestisida itu melakukan proses pembuatan pestisida itu nggak murah bahkan bisa triliunan menelitinya aja susah. Nah, kami melakukan penelitian pestisida itu sudah ratusan, bahkan sudah hampir 1.000 produk kita teliti. Nah, itu tidak mudah. Dan di Indonesia hampir 80% itu dari golongan pestisida yang sama, yaitu dari piretroid. Nah, itu memicu lagi tuh. Jadi dianggapnya ganti merek aman, padahal mereknya mungkin beda tapi isinya sama golongannya. Nah, ini mempercepat terjadinya resistensi. Sehingga saat kami melakukan penelitian pestisida di luar negeri, mungkin di luar tidak resisten nih, pestisidanya bagus. Tapi di Indonesia belum tentu, maka harus ada pengujiannya dengan serangga yang ada di Indonesia. Karena tadi apakah di Indonesia banyak ekspos pestisida dengan golongan itu, tentu kasus resistensinya berbeda. Bahkan di penelitian kami ada
serangga resisten dari lalat itu sampai 25.000 kali rasio resistensinya. Artinya apa? Dikasih 25.000 kali dosis, tetap aja dia santai, tidak mati. Dan celakanya dia bisa berkembang biak lebih banyak lagi si serangga yang resistennya sangat ekstrim itu gitu. Nah, seperti itu Mbak Indah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Antoni ya. Iya, betul, betul. Oke, baik. Ini dari pertanyaan Pak Irwansyah mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang pertama tadi Hmm. terkait berapa lama sekali gitu ya untuk penerapan pada pengendali hama internal dilakukan sanitasi setiap berapa lama sekali. Mungkin tadi sudah dijawab ya Ibu untuk yang Iya. pertama bisa di review sedikit lagi. Iya. Jadi sanitasi itu kan sebenarnya bagaimana kebijakan di suatu area itu memiliki jadwal tentang pembersihan, memastikan tidak ada apa akses-akses yang terbuka gitu ya. Nah, tentu itu sekali lagi eh, harus melibatkan atau membuatkan jadwal yang ketat. Lalu pemeriksaan gitu ya. Bahkan kalau di divisi atau di jasa cleaning service kan sudah ada ya lembar monitoring ya. Nah, itu juga lakukan seperti itu. Karena kita sekali lagi tidak bisa lengah bahwa aman nih di sini nggak ada hama. Taunya ada hama luar masuk ya. Nah, itu kita jadi tidak bisa tenang sendiri. Misalnya kita aman nih di tempat ini bersih. Taunya di sekitar radius tertentu ada sumber dari lalat, misalnya dari sampah, tempat-tempat sampah. Nah, lalat ini bisa terbang sekian kilo. Nah, itu bisa masuk ke kita. Kenapa bisa datang ke kita? Karena ada makanan, ada air. Mereka pasti datang ke kita. Apalagi di bisnis peternakan. Namanya serangan lalat ini menjadi momok utama karena memang sangat mengganggu. Kenapa mereka datang? Karena memang di pakan ternak itu surganya makanan bagi lalat. Nah, seperti itu Mbak Indah. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan, kita akan diskusikan yang sudah tertulis Iya, di kolom chat terlebih dahulu, ya, ya Bapak dan Ibu. Jadi, apabila nanti masih ada pertanyaan, kita masih bisa berdiskusi. Mungkin nanti di offline training Integrated Pest Management Mastery seperti itu. ya. Kita akan Jadi bisa bisa berbagi studi kasus ya Mbak studi Indah. kasus, Karena di betul-betul. setiap tempat itu kita nggak bisa sama. Kayak tadi resistensi di sini terjadi di situ belum. Lalu penggunaan pestisida gitu ya. Nah, itu juga harus di ini kan dengan baik. Apakah bisa dipelajari oleh tim internal? Bisa. Itu sangat mungkin kita lakukan pelatihan dan bimbingan untuk mengetahui teknik-teknik yang tepat gitu. Oke, betul sekali, Ibu. Oke, masih ada pertanyaan yang sudah dituliskan, kita akan diskusikan ya Ibu dari Bapak Avandi Eneral Pest Control ini. Hmm. Oke, baik. Metode apa yang tepat ketika pemilik bisnis makanan di area tersebut sudah melakukan general cleaning secara rutin dan sanitasinya sudah dilakukan? Seperti itu, Ibu. Iya. Nah, jadi eh, tadi kita harus melihat general cleaning sudah dilakukan, lalu sanitasi yang terkontrol, terjadwal sudah. Tapi kita harus mengecek bahwa hama itu bisa masuk dari mana, gitu ya? Karena hama itu, apalagi untuk hama gudang kita harus melihat dari mulai barang itu datang, bahan bakunya. Karena kalau masuk kategori hama gudang, itu ada namanya internal feeder. Artinya hama yang makan dari dalam, misalnya biji-bijian. Mungkin di dalam di sekilas nampak mulus, tidak ada hamanya. Padahal pas dibuka sudah ada hama, tapi masih dalam bentuk telur atau larva. Nah, itu pun kita harus lakukan pemeriksaan sampling, harus cek gitu ya. Nah, jadi kalau di hama-hama gudang yang dari bahan baku, apalagi kan industri makanan tadi ya, nah, mungkin dari bahan-bahan harus diperiksa dengan detail karena bisa jadi mungkin lingkungan aman nih gitu, semua ada sudah dilakukan. Tapi kita lupa bahwa ada juga sumber-sumber dari hama luar yang bisa datang melalui bahan baku makanan atau para pekerjanya yang mungkin dia tidak melakukan sanitasi yang baik
tidak melakukan hygiene, menerapkan hygiene yang baik, mereka mungkin ada apa telur kecoa yang ke bawah gitu ya. Lalu ada apa namanya kemasukin ke sepatu gitu. Jadi sangat mungkin apalagi di industri hospitality seperti hotel, rumah sakit kan itu aksesnya terbuka. Sedangkan hama itu yang penting adalah dari mana dia bisa datang. Bahkan kami waktu melakukan konsultansi ada yang, Bu ini di tempat kami itu kok ada burung gereja ya gitu. Padahal kan kami apa namanya tidak menyiapkan makanan, tapi pas kita lihat memang ada akses masuk gitu. Nah, jadi general cleaning dilakukan betul sudah betul tahapan itu, tapi belum lengkap, harus dilihat lagi inspeksinya. Karena bisa jadi tadi tiba-tiba emang ada hama tuh yang masuk lewat barang yang akan masuk ke suatu area. Jadi lakukan inspeksi secara menyeluruh. Karena hama itu nggak langsung simsalabim datang. Pasti dia ada akses masuk dan ada fase siklus hidupnya oleh kita apa terabaikan. Karena disangkanya belum ada padahal sudah ada gitu. Seperti itu Mbak Indah. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, Ibu, karena kita sudah ini extend juga gitu ya untuk waktunya. Ini dua pertanyaan terakhir nanti akan saya Oke, bacakan secara langsung dari ya. Bapak Arif dan juga Bapak Adi Budihart, UB Jastasma, Kalimantan Oh Utara ya. gitu ya. Oke. Oke, dari Bapak Arif, ini selamat malam. Bagaimana metode untuk membasmi hama di lokasi hotel yang berdampingan dengan pasar yang notabene terdapat banyak hama seperti tikus, lalat, dan juga yang lain-lainnya. Sudah di treatment, tetapi hama masih tetap datang. Itu pertanyaan Bapak Arif, Ibu. Ya. Oke, kemudian Bapak Adi, ini pertanyaannya, izin bertanya, apakah pernah ada pengalaman menemukan serangan hama Carpopilus pada komoditi gula pasir? Ya. Carpopilus. Oke, itu tadi ya untuk dua pertanyaan terakhir ya, Ibu, pada malam Ya. hari ini. Ya. Jadi yang pertama itu tentang bagaimana lingkungan dari tempat kita ini bisa bebas hama. Nah, jadi sekali lagi lingkungan itu tidak hanya lingkungan internal kita, tapi eksternal kita. Nah, bahkan Bapak bisa melihat bahwa hotel bisa dijaga dengan baik, jadwal sanitasi, pengendaliannya, pemantauannya berjalan dengan baik, tapi kok bisa banyak hama tetap datang. Tadi karena kita harus melihat radius tertentu. Apalagi Bapak sudah bisa melihat bahwa ini ada sumber pasar nih. Pasar kan ibaratnya di situ ada eh, apa ibaratnya sumber-sumber yang membuat si lalat itu, misalnya hama lalat itu senang. Karena lalat itu kan senang di tempat-tempat yang baunya tuh menusuk, ya. Nah, jadi bahkan kami pernah Bapak menangani konsultansi suatu bisnis eh, rumah sakit saat itu. Jadi kenapa ini banyak lalat datang padahal ini sudah aman? Taunya memang ada sumbernya. Nah, jadi bagaimana caranya? Mau tidak mau kita harus bisa memberikan perhatian juga kepada pihak eksternal. Kenapa? Karena hama seperti lalat, seperti nyamuk, itu dia punya kemampuan terbang yang cukup jauh gitu. Jadi kalau kita tidak memberikan perhatian terhadap lingkungan eksternal yang mendatangkan hama itu, ya kita nanti akan terasa mubazir karena hama di dalam sudah bisa terkendali. Nanti datang lagi hama baru. Nah, maka bagaimana ya lakukan kolaborasi. Kolaborasi bagaimana pengendalian hama di pasar, ya tentu ada manajemen pasar bisa saling berkoordinasi. Nah, bagaimana dengan apa namanya di sisi hotelnya? Ya tentu harus ada perlindungan dengan teknik-teknik tertentu, misalnya baiting untuk menahan kalau misalnya si lalat itu datang. Dan pastikan lalatnya kenapa datang ke hotel? Ya karena ada sumber-sumber pemicunya. Pasti ada makanan yang bisa diini mereka gitu ya. Maka tadi dari dalam lakukan secara secara intensif, lalu dengan luar bekerja sama.
karena hama itu tadi nggak bisa dihalang, dia bisa terbang ke sini, terbang ke sana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau tentang hama gudang, ya tadi hama-hama gudang itu terdiri atas dua yang langsung terhadap komoditas. Ada internal feeder, ada external feeder. Nah, kalau internal feeder tentu dia mainnya di biji gitu ya. Nah, di dalamnya. Nah, kalau eksternal feeder itu dari luar yang kita bisa kelihatan tuh. Nah, maka dengan teknik fumigasi itu mati. Tapi sekali lagi fumigasi itu sifatnya sementara. Sedangkan hama itu, hama gudang itu bisa terjadi sebelum barang masuk, lalu saat ada di dalam, lalu saat dia akan dibawa keluar. Nah, jadi dengan berbagai macam penelitian hama gudang kita sudah cukup banyak, tetapi paling tidak ada dua kategori itu. Nah, bagaimana pengendaliannya tadi dilihat karena ada yang sifatnya dengan fumigan aman, tapi sekali lagi itu untuk memastikan dia mati di tempat itu di gudang. Setelah itu apakah bebas? Enggak juga. Nah, jadi kita harus melihat hama gudang cukup kompleks dari mulai datang sampai nanti barang keluar. Bahkan tempat penyimpanan pun itu diperhatikan dengan baik. Nah, di materi training Integrated Pest Management Mastery kita bahas tuntas tentang bagaimana pengendalian hama gudang. Nah, mungkin seperti itu eh, dari apa pertanyaan yang disampaikan. Jadi Mbak Indah, kita tuh memang apa melihat bahwa kadang waktu tidak cukup, tapi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita setiap Jumat kita bertemu, Bapak Ibu bisa melihat website kami dengan materi-materi yang bisa didownload dengan gratis dan juga program-program ada yang online, ada yang offline. Nah, itu sebetulnya untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan hama yang ada di tempat Bapak Ibu dari seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah, seperti itu ya Mbak Indah. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua yang sudah menyimak materi dan juga bertanya sehingga kita berdiskusi pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Dan tadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya tentang program Integrated Pest Management Mastery ini dari kami bisa memfasilitasi apabila ingin bertanya terlebih dahulu, mungkin materinya seperti apa gitu ya, lalu benefitnya seperti apa. Nah, ini nanti kita bisa jadwalkan Bapak dan Ibu untuk bisa sesuai juga dengan kebutuhannya gitu. Mungkin apakah nanti dipelajari juga hama-hama selain lalat, tikus, kecoa itu nanti bisa kita jelaskan. Jadi jawabannya kita juga ada hama yang mungkin tidak umum gitu ya akan dipelajari juga di IPMM seperti hama ular, burung, laba-laba gitu. Mungkin ada kebutuhan juga untuk mempelajari hal tersebut. Oke, dan dari admin ahli hama ini juga ada info gitu ya di kolom chat masih ada special early bird sehingga dari harga normal ada potongan harga mungkin bisa segera diamankan dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin join ataupun kirim tim itu bisa ya Bapak dan Ibu seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Dr. Lin yang telah menyampaikan materi dan juga tanya jawabnya. Kemudian juga untuk Bapak Ibu peserta untuk antusiasnya semoga kita bisa bertemu di event-event ahli hama selanjutnya. Oke, Oke, terima saya kasih. akan share review dari kegiatan IPMM sebelumnya dan juga terkait materi yang akan dipelajari di IPMM seperti itu, Ibu ya. Baik, selamat malam Ibu Dr. Lin, selamat Ya, malam terima kasih. seluruh peserta semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.